Selamat datang di kelas sistem operasi. Kali ini kita akan membahas mengenai materinya adalah konfigurasi jaringan. Kalau di beberapa materi sebelumnya fokus terhadap modifikasi file directory, bekerja dengan teks. Nah, sekarang kita belajar atau mencari tahu bagaimana jaringan itu di dalam sistem operasi Linux. Karena tentu kalau kita ingin menggunakan sistem operasi Linux dengan baik, tentu kita harus juga memahami bagaimana cara mengkonfigurasi jaringannya. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana hal-hal apa saja tools yang digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap jaringan. Lalu kemudian command line apa saja yang digunakan untuk melakukan konfigurasi tersebut. Kita awali dulu dari terminologi atau istilah. Jaringan yang biasanya terdapat secara umum atau juga terdapat di dalam sistem operasi Linux. Ada namanya host. Host ini merupakan komputer atau juga device. Lalu ada network. Network ini diibaratkan atau diartikan sebagai dua atau lebih komputer yang saling berkomunikasi. Jadi kalau dia single sendirian, nggak bisa berkomunikasi, maka dia bukan merupakan disebut sebagai jaringan atau network. Lalu ada internet. Internet ini lebih besar lagi sebenarnya, hampir sama seperti network, tapi tentu internet ini public sifatnya, jadi di mana-mana bisa saling terhubung. Lalu ada Wi-Fi, ini merupakan kependekan dari wireless fidelity yang berhubungan dengan wireless network. Lalu ada server. Server ini adalah sebuah host yang mampu menyediakan suatu layanan atau suatu service kepada host lagi yang lain atau klien. Lalu ada service. Service ini merupakan suatu aplikasi atau fitur ya yang disediakan untuk host gitu ya, untuk klien. Kalau klien ini adalah sebuah host yang mengakses suatu server. Lalu ada istilah router, di mana router ini menghubungkan antara dua buah jaringan yang berbeda. Lalu ada istilah network packet. Ya, tentu kita ketahui ketika Anda belajar di jaringan komputer, Anda tahu bahwa data yang dikirimkan di dalam network itu bentuknya paket kecil-kecil. Ya. Lalu ada istilah IP address, ini merupakan alamat komputer Anda ketika Anda ingin menggunakan internet, menggunakan network. Ya. Ini merupakan suatu keharusan ketika komputer Anda ingin terhubung kepada suatu jaringan. Lalu ada network mask, ada hostname, lalu ada DHCP. Lalu ada istilah DNS. DNS ini juga vital, harus Anda pahami bahwa ketika Anda sudah melakukan set IP, lalu ketika Anda mencoba melakukan internet, kenapa masih belum bisa, maka mungkin saja DNS-nya belum di-set. DNS ini adalah domain name server. Biasanya ada suatu server khusus yang berjalan sebagai DNS. Gunanya adalah menerjemahkan alamat IP publik suatu website menjadi suatu alamat atau domain yang bisa dengan mudah kita akses. Lalu ada istilah Ethernet, ini juga erat kaitannya pada saat konfigurasi jaringan. Lalu ada istilah TCP/IP, ini merupakan suatu protokol yang saat ini kita gunakan ketika kita ingin menggunakan internet, menggunakan jaringan. Kita lihat dulu IP address, karena Anda perlu paham IP address itu seperti apa, supaya Anda bisa tahu ketika ingin mengkonfigurasikan IP address pada sistem operasi Linux Anda. Gunanya IP address adalah sebagai suatu alamat yang mengindikasikan komputer Anda berada di suatu jaringan. Ya. Ada dua jenis tipe IP address, ada IP versi 4, ini sifatnya 8 bit gitu ya. Ada lagi IP versi 6 atau IPv6, ini jumlahnya 128 bit. Nah, ini jumlahnya jauh lebih banyak. Ya.
Kalau IP versi 4 tadi jumlahnya terbatas, karena dia cuma ukurannya 8 bit. Lalu sebelum kita melakukan konfigurasi terhadap suatu jaringan ya atau suatu network device, kita perlu memahami dua hal. Nah, ini ada dua pertanyaan yang biasanya muncul ketika kita yang mengkonfigurasi wired atau wireless. Nah, karena tentu nanti penamaan device-nya akan berbeda. Ya, wired itu biasanya Ethernet. Kalau wireless itu biasanya penamaannya WLAN. Nah, ini perlu dipahami. Lalu DHCP atau statik. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Kalau dia wireless, dia cenderung konfigurasi IP address-nya DHCP atau dynamic host. Jadi Anda akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kalau wired, emang juga kadang DHCP, tapi kadang-kadang wired ini lebih cenderung dia sifatnya statik, atau IP-nya harus dikonfigurasi secara manual. Lalu di mana letak dari konfigurasi IP versi 4? Nah, letak dari IP versi 4, configuration file-nya ini berada di dalam folder etc, sysconfig, network scripts, IV, CVG, ETH0. Tentu ini akan berbeda-beda kalau tergantung Anda menggunakan distro sistem Linux yang mana. Ya, tapi ini umumnya ketika menggunakan Ubuntu, itu bentuknya akan seperti ini. Di dalam pengaturan IP versi 4, itu ada pengaturan seperti nama device-nya. Nah, nama device-nya di sini ETH0. ETH ini kependekan dari Ethernet. Lalu bagaimana dengan IP versi 6? IP versi 6 ini juga ada, pengaturannya tetap sama di tempat yang tadi, hanya kemudian menambahkan ada IPv6 init, ya, address-nya berapa. Lalu bagaimana dengan DNS tadi? Tadi saya katakan bahwa DNS erat kaitannya ketika kita ingin melakukan atau berselancar di internet dengan nyaman. Nah, untuk melakukan set DNS, nah ini filenya letaknya beda. Kalau pada sistem operasi Windows, itu kan letaknya di tempat yang sama ketika melakukan setting IP address. Tapi kalau di DNS di Linux, letaknya di dalam file system /etc/resolve.conf. Ya, disinilah kemudian Anda memasukkan IP DNS servernya. Kalau Anda tidak masukkan IP DNS server di sini, walaupun IP-nya sudah benar, maka kita nggak bisa tetap browsing dengan menggunakan domain name. Untuk mengecek apakah sudah sukses menambahkan domain name, kita bisa menggunakan base command host, kemudian nama domainnya apa. Kalau dia memunculkan ada alamat IP publiknya, maka kemudian setting DNS-nya sudah sukses. Ada 3 critical file yang perlu kita ketahui. Ada /etc host. Nah, ini mengandung table hostname. Lalu ada /etc resolve. Nah, ini tadi tempat kita meletakkan domain name server. Lalu ada etc/ns/switch.conf. Ya. Ini juga terkaitan dengan hostname. Network tools. Nah, ini adalah beberapa tools yang diakses melalui base command yang bisa kita gunakan. Ada ifconfig, ada IP, ada root, ada ping, ada nestat, ada ss, ada dig, ada host, ada ssh. Untuk melihat informasi IP address yang kita miliki, kita bisa menggunakan base command ifconfig. Kalau pada Windows, itu F-nya diganti menjadi P, ipconfig. Tapi kalau di Linux, itu ifconfig. Maka kemudian akan menampilkan informasi jaringan IP kita di sana. Ya. Lalu ada penggunaan base command IP. Base command IP ini biasanya muncul pada distro Linux seperti Red Hat. Turunannya ada CentOS atau Fedora. Nah, ini menggunakan base command IP untuk melihat informasi dari IP address. Contohnya, kalau pada Linux Debian biasa itu menggunakannya ifconfig, tapi kalau pada mesin CentOS atau yang lainnya itu menggunakan base command-nya IP
spasi ADDR, kemudian spasi show. Maka akan tampil tetap informasi IP address-nya. Untuk melihat tabel routing, kita bisa menggunakan perintah base command root. Tampillah routing di mana kita bisa melihat gateway dari jaringan yang kita gunakan saat ini. Untuk melihat apakah jaringan yang kita gunakan sekarang ini sudah terhubung dengan komputer yang lainnya, kita bisa menggunakan perintah ping. Perintah ping biasa digunakan juga sebagai troubleshooting untuk melihat apakah konfigurasi IP kita sudah benar dengan melihat replay dari balasan ping. Kalau dia replay, ada balasannya di sana, maka itu berarti sukses. Tapi kalau ada muncul seperti destination host unreachable, maka konfigurasi IP kita masih salah. Lalu ada perintah net start, menampilkan tabel root juga, sama. Lalu ada SS untuk menampilkan soket statistik di sana. Lalu ada perintah dig, ini hampir sama seperti host tadi untuk melihat IP public suatu domain. Ini juga sama host seperti tadi, gitu ya. Lalu yang terakhir ada base command SSH yang digunakan untuk melakukan remote terhadap mesin lainnya. Terutama ketika kita ingin melakukan remote terhadap server. Ya, servernya mempunyai layanan service SSH. Maka kalau ingin melakukan remote, kita juga bisa menggunakan perintah base command SSH. Di mana SSH ini menggunakan security basisnya adalah RSA atau reverse Samir Adelman, gitu ya, nama enkripsi yang digunakan. Selesai sampai situ yang dapat saya sampaikan mengenai konfigurasi jaringan di Linux. Berbeda dengan yang ada di Windows, tapi namun kemudian tidak lebih susah. Artinya ini sama-sama mudah saja, hanya perlu dipahami letak dari bagaimana penggunaannya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.